Halo, salam dan sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil analisis saya terkait tugas sesi 10 tentang komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Adapun cakupan bahasan dalam sesi kali ini adalah yang pertama, saya akan membahas tentang kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang kedua adalah analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar dalam artikel yang terlampir. Pembelajaran berkelompok atau kolaborasi adalah pembelajaran yang dimana menjunjung tinggi kerjasama dan kolaborasi antar kelompok dalam pengerjaan tugasnya. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, pembelajaran kelompok dan kolaborasi yang dilakukan mahasiswa itu terkait tentang pengerjaan artikel bersama. Nah, dalam pengerjaan artikel yang terkait dengan pembelajaran kolaborasi ada beberapa kesan yang saya dapatkan. Yang pertama, adanya pembelajaran berkelompok dalam membuat artikel itu dapat membuat kita membangun komunikasi dan kolaborasi dalam bekerja sama tanpa tatap muka. Yang kedua adalah memperkaya pemahaman dan cara pandang akan sesuatu. Maksudnya, kita dapat juga mendapatkan insight ataupun pemahaman baru dari pendapat dan cara pandang dari teman-teman kita dalam satu kelompok. Nah, adapun kendala dalam pengerjaan artikel dalam tugas kolaborasi ini adalah yang pertama miskomunikasi, sehingga sering sekali terjadi kesalahpahaman dalam pembagian tugas atau pengerjaan tugas. Yang kedua adalah sulitnya menyamakan ritme kerja antar anggota kelompok, karena ini tugas kolaborasi, tugas kelompok dan dilakukan tanpa tatap muka, jadi sulit sekali menyamakan ritme kerja di antara anggota kelompok. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang buruk. Saya pribadi sulit mengelola waktu dengan baik, sehingga dalam pengerjaan tugas seringkali, terutama tugas artikel seringkali mendekati tenggat waktu. Nah, saran perbaikan untuk kedepannya adalah yang pertama, setiap anggota harus menyadari bahwa tugas ini adalah tugas bersama sehingga dapat mengerjakan tugas dan perannya masing-masing. Yang kedua adalah memasukkan progres membuat artikel ini dalam aktivitas tugas diskusi pada sesi-sesi sebelumnya, sehingga pengerjaan tugas membuat artikel ini dapat lebih tersistematis dan dapat diupayakan secara berkala. Bagian yang kedua adalah analisis komparasi kurikulum pendidikan dasar. Yang pertama adalah kurikulum Indonesia versus kurikulum Finlandia. Hal yang pertama dapat kita bandingkan adalah yang pertama landasan filosofisnya. Nah, Indonesia itu berfokus pada kompetensi dengan standar tertentu, sedangkan Finlandia itu berfokus pada kesetaraan dan keadilan, di mana semua murid mendapat kesempatan dan hak pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang apapun. Nah, selain itu, adanya prinsip trust and responsibility antara guru, pemerintah, dan orang tua membuat masing-masing pihak itu dapat bahu-membahu untuk memajukan pendidikan. Yang kedua adalah struktur dan beban kurikulumnya. Di Indonesia, jam belajar efektifnya lebih padat dibanding Finlandia. Selain itu, hari belajar efektifnya lebih banyak, dan Indonesia juga menganut sistem PR, sehingga bebannya yang ditanggung oleh murid lebih banyak dibanding beban studi murid yang ada di Finlandia. Sedangkan di Finlandia juga itu pembelajarannya lebih fleksibel dengan pembelajaran problem solving. Sementara di Indonesia pembelajarannya masih bersifat konvensional di kelas masing-masing. Selain itu, kualifikasi pendidiknya pun berbeda. Di Indonesia minimal kualifikasi gurunya itu adalah D4 dan S1. Itu pun masih belum linear semuanya. Sedangkan untuk guru di Finlandia itu wajib minimal S2 dengan mengikuti seleksi yang ketat. Dan profesi guru di Finlandia itu dihormati sama seperti dokter.
Nah, dengan guru memiliki otonomi yang penuh dalam mengembangkan kurikulum di kelasnya masing-masing tanpa terikat adanya administrasi pusat. Selain itu ada juga penilaian di mana sistem ranking masih dianut oleh Indonesia. Sementara di Finlandia tidak ada ujian nasional ataupun sistem ranking. Yang ada adalah penilaian formatif sepanjang pembelajaran tanpa adanya pelabelan pada murid. Sementara di Indonesia masih ada sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Selanjutnya adalah usia masuk sekolah. Di Finlandia anak masuk sekolah itu masih 7 tahun, sementara Indonesia lebih cepat yaitu berusia 6 tahun. Selanjutnya adalah mata pelajaran keterampilan. Karena pembelajaran di Finlandia lebih berfokus pada keterampilan, maka kerajinan dan juga mata pelajaran lainnya terkait mengasah keterampilan itu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Sementara di Indonesia, mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP masih dijadikan sebagai mata pelajaran sekunder atau masih dikesampingkan ataupun tidak diutamakan. Selanjutnya adalah struktur kurikulum Indonesia versus struktur kurikulum di Jepang. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama adalah integrasi mata pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Di Jepang itu tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1 sampai 2, tetapi adanya adalah seikatsu, yaitu pengenalan akan pembelajaran lingkungan, di mana ini sebagai upaya untuk pengenalan lingkungan secara konkret bagi para murid. Sedangkan di Indonesia itu juga memang tidak ada pembelajaran IPA atau IPS, karena pembelajaran IPS itu adanya di kelas 3. Tetapi pembelajaran di kelas 1 dan 2 masih berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia dan muatan lokal. Selanjutnya adalah tentang pendidikan moral dan karakter. Di Jepang tidak ada nilai yang bersifat numerik karena berfokus pada nilai deskripsi, di mana dalam pembelajaran itu ada pembelajaran integrated studies, di mana mengintegrasikan semua pembelajaran pada nilai moral dan karakter. Nah, selain itu ada juga di luar dari pembelajaran di kelas, ada juga pembelajaran terkait kolaborasi sebagai upaya peningkatan karakter, yaitu melalui kegiatan piket kelas ataupun makan siang. Sementara di Indonesia, kegiatan untuk meningkatkan moral dan karakter murid itu dilakukan dengan pembelajaran K5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk pengembangan karakternya. Nah, yang ketiga adalah durasi dan struktur kurikulum. Nah, sebenarnya durasi dan struktur kurikulum Indonesia dan Jepang itu relatif sama ya, dan karena sama-sama juga berfokus pada akademik, terutama pada di kelas besarnya. Nah, yang selanjutnya adalah struktur kurikulum Indonesia versus struktur kurikulum Korea Selatan. Nah, yang pertama adalah pengelompokan mata pelajaran kelas 1 dan 2-nya di Korsel itu lebih fokus pada mata pelajaran integrated, di mana difokuskan pada moral, social science, seni, dan olahraga. Sementara di Indonesia itu sudah berdiri sendiri mata pelajarannya. Yang kedua adalah dalam pembelajaran bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran. Di Korea Selatan itu udah wajib menggunakan mata pelajaran bahasa Inggris agar murid-muridnya terlatih berbahasa Inggris dan berwawasan global. Sementara di Indonesia itu mata pelajarannya itu bahasa Inggris itu tidak dijadikan mata pelajaran wajib, tetapi masih dijadikan mata pelajaran pilihan atau sebagai muatan lokal. Adapun kaitannya dengan mata kuliah ini, yang pertama, di Finlandia prinsip kesetaraan yang menganut paham bahwa semua murid mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan perlu diadaptasi dengan baik. Yang kedua adalah fokus pendidikan di Korea Selatan adalah pendidikan sosial dan moral, sedangkan fokus pendidikan di Jepang lebih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sosial dan moral ini sangat baik untuk diterapkan dalam sebuah pendidikan. Nah,
Berdasarkan kaitan ini dan analisis yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah satu, setiap negara memiliki keunikan dan fokus pembelajarannya masing-masing. Tidak semua berfokus pada akademik, sehingga Indonesia perlu mengevaluasi kurikulum dan membandingkan kurikulum negara Indonesia dengan negara lain supaya meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang kedua, perlu fokus pada tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga negara dapat berupaya meningkatkan pendidikannya untuk membentuk murid yang seperti apa atau karakter murid yang seperti apa atau profil murid seperti apa di masa mendatang. Demikianlah paparan dari analisis diskusi sesi 10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya paparan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya.